Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barakaatuh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Saifuddin MP Hafizahullah, juga Bapak Dr. Kiai Haji Kamaluddin M. Hafizahullah, seluruh asatiz yang alhamdulillah hadir, Pak Haji Gani Muswari, Bapak Haji Samin, juga Sanuddin Ali, Saifuddin, Mustorof, Haji Binta, Salim Saidi, serta seluruh jajaran dan Bapak dan Ibu serta para santri putra putri Darus Sholihin yang saya banggakan. Sebelumnya kita mari membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah ini Allah memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita kaji, juga mudah-mudahan guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik di masjid maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat disembuhkan, yang meninggal dunia ahlul khair, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar mudah-mudahan sukses belajar, sedang berjuang di jalan Allah mudah-mudahan khususnya untuk pesantren, masjid, mushola dimudahkan perjuangan oleh Allah. Segala musibah-musibah oleh Allah disirnakan bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus istiqomah dalam pengajian ini. Insyaallah ya sudah musyawarah dengan Ketua DKM bahwa walaupun bulan Ramadan, insyaallah pengajian hari Jumat ini kita jalan terus, karena di bulan Ramadan juga ingin terus menimba pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kaji pada subuh kali ini surah Yunus ayat 7. Innal ladzina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji tafsir Jalalainnya. Buka kitabnya para santri juga. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sungguh orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Bil ba'si dengan dibangkitkan dari kubur. Waradu bil hayati dunya, dan mereka telah merasa puas dengan kehidupan dunia. Badalal akhirati, sebagai pengganti kesenangan di akhirat. Liinkarihim, karena mereka mengingkari laha, kepada adanya negeri akhirat. Wa ta'ma'annu,
dan mereka merasa tenang biha dengannya. Sakanu mereka merasa tentram ilaiha kepadanya. Wallazina hum an ayatina, dan orang-orang mereka itu dari ayat-ayat kami dalaili wahdaniyatina, dari dalil-dalil keesaan kami, ghafilun mereka lalai, tarikuna linazri fiha, tarikuna mereka meninggalkan linnadri untuk memperhatikan fiha padanya. Ha kembali kepada dalaili wahdaniyatina, dalil-dalil keesaan kami. Ulaika ma'wahumun naru, ulaika mereka itu, ma'wahumun nar tempat tinggal mereka adalah api neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab keadaan mereka, ya, bima kanu yaksibun dengan sebab usaha mereka, minasyirki daripada syirik, wal ma'asi dan berbagai maksiat. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, yang saya cintai, mari kita tadaburi, kita hayati, kita pahami makna-makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa kita perlu untuk tadaburi, kita hayati? Ya, karena Al-Quran selain memang perlu untuk kita baca, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fadilah membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dari kitab Allah ini, maka setiap hurufnya satu kebajikan, dan satu kebajikan Allah lipat gandakan 10 pahala. Rasulullah melanjutkan sabdanya, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Bahkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an yang dibaca itu nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat, menjadi penolong kepada para pembacanya pada hari kiamat kelak. Namun demikian, kita tidak dituntut hanya membacanya saja, akan tapi perlu juga harus ditadabur, harus dihayati, karena minimal ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan dan memerintahkan supaya kita menghayati, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. 3 ayat itu, yang pertama dalam surah An-Nisa 82, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Mengapa mereka umat Islam ini tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini sumbernya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak. Yang kedua, di dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh keberkahan di dalamnya. Liyadabbaru ayatih, supaya mereka umat Islam ini mau mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkar ulul albab, dan supaya diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Yang terakhir, yang ketiga, dalam surah Muhammad ayat 24 Allah berfirman dengan sangat keras, ya, walaupun ayatnya pendek, yakni afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka umat Islam tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an? Apakah hati mereka sudah terkunci? Ini luar biasa. Kalau kita ngerti ilmu balaghah, sastra bahasa Arab, terasa sekali murkanya Allah bagi umat Islam yang tidak ada gairah untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya saya baca dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Misbah Al-Auliya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Syabto Ad-Dimyati Al-Maki, seorang ulama dari Mekah yang wafat 1310 Hijriah. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya tadi dikatakan bahwa la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala qiraatin la tadabbura fiha. Artinya tidak ada baiknya kalau ibadah tidak sesuai dengan ilmu fikihnya, dan tidak ada kebaikan dalam bacaan Quran kalau tidak ada tadabbur di dalamnya. Nah, oleh karena itu mari kita tadabburi ayat-ayat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sungguh orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Bil ba'si, dengan tentunya awalnya dibangkitkan dulu dari kubur, ya. Waradu bil hayati dunya, mereka ridho, merasa puas dengan kehidupan dunia, badalal akhirah, sebagai pengganti negeri akhirat. Karena mereka inkar, ya, kepada negeri akhirat, tidak percaya adanya akhirat. Apa itu akhirat? Akhirat cuma neraka saja. Ini jelas orang ini adalah orang kafir, yakni tidak percaya negeri akhirat. Watma'annu biha, mereka merasa tenang, tuma'ninah, ya, merasa tenang, merasa tentram dengan masalah kehidupan dunia ini. Ditambah lagi walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka dari ayat-ayat kami, dalil-dalil keesaan kami lalai, tidak mau berpikir, tidak ada perhatian untuk memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan segala ciptaannya. Maka ayat berikutnya ini, ayat 8-nya, Allah menjawab dengan penjelasan ulaika ma'wahumun nar. Mereka yang disebutkan tadi tempat tinggalnya bukannya surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi justru api neraka yang luar biasa dahsyat dan panasnya. Bima kanu yaksibun, dengan sebab mereka lakukan yang tidak baik, yaitu berupa kemusyrikan, juga ma'asi. Ma'asi itu artinya jamak dari maksiatun. Kalau satu maksiat bahasa Arabnya maksiyah, kalau dua maksiatani atau maksiataini. Nah, kalau banyak jamak taksir disebutnya adalah al-ma'asi, berbagai maksiat. Berkenaan dengan ada kata-kata ma'as ini, pernah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya, walaupun hafal Qur'annya menurut riwayat usia 7 tahun, dan mengatakan 9 tahun sudah
hafal Quran ngolotok 30 juz ya, bukan juz 30. Ini 30 juz usia 7 tahun. Luar biasa jenius, luar biasa cerdas. Ya, saya sendiri hafal keseluruhannya setelah di PTIQ, setelah di perguruan ilmu Al-Quran. Ya, kira-kira udah 27 tahun. Ini usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Namun demikian beliau kadang-kadang suka ada yang lupanya dalam bacaan tadi, sehingga pernah curhat ya kepada gurunya namanya Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Imam Waqi' bin Al-Jarrah sama-sama di Mesir, dan alhamdulillah ketika tahun 2015 yang lalu sebelum Covid ini saya sempat umroh plus Kairo, sehingga pernah ya artinya ziarah ke Imam Syafi'i yang ada di Kairo. Juga ada kuburan Waqi' bin Al-Jarrah, selain juga ada Lais bin Sa'ad, kemudian Imam Busiri ya yang menyusun Burdah itu ada kuburannya di Mesir. Bahkan saya ziarah ke Luqman Al-Hakim yang namanya tercantum dalam Al-Quran surat Luqman, itu ada di Mesir. Termasuk Nabi Daniel yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi ada namanya Nabi Daniel, itu dikubur berdekatan dengan Luqman Al-Hakim di Iskandariyah di Mesir. Nah, ketika Imam Syafi'i rahimahullah suka ada yang lupa-lupa dalam hafalan Qur'annya, beliau konsultasi ya, curhat kepada gurunya Waqi' bin Al-Jarrah, dan rupanya beliau tidak sungkan-sungkan curhatannya itu ditulis dalam dewan syair. Jadi Imam Syafi'i selain ahli fikih, ahli usul fikih, ahli hadis dan macam-macam, beliau ilmunya sangat banyak, juga ahli syair bahasa. Sehingga mungkin tujuannya untuk diketahui dan dijadikan semacam ya pencerahan bagi para generasi berikutnya, termasuk kita-kita ini. Di mana curhatan Imam Syafi'i sendiri beliau tulis. Dalam tulisan curhatan itu yang saya hafal begini ya, pakai syair. Syairnya bunyinya, syakautu ila waqi'an su'ihi bzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu baitnya yang beliau tulis ya. Artinya apa? Sekali lagi supaya hafal, santri-santri juga bagus sekali kalau menghafal. Sekali lagi curhatan beliau begini bahasa Arab, karena beliau lahir di Gaza, Palestina, pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Irak, pindah lagi ke Mesir, sampai akhirnya wafat di Mesir ya. Jadi syair ini pakai bahasa Arab. Syakautu ila waqi'an suhibzi farsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Artinya syakautu, saya telah konsultasi mengungkapkan curahan hati ila Waqi', kepada Imam Waqi' bin Al-Jarrah, ansu'i hibzi, tentang buruknya hafalan saya. Artinya suka ada yang lupa hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' bin Al-Jarrah, guru saya, memberikan bimbingan kepada saya, memberikan petunjuk, arahan kepada saya ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan segala maksiat ya, ada hubungan dengan kata ma'asi.
Jadi meninggalkan segala maksiat. Kalau ingin rupanya arahannya itu, kalau Anda ingin hafalannya lengket, hafalan Qur'annya tidak lupa-lupa lagi, coba tinggalkan segala maksiat. Li'annal ilma nurun min ilahi. Karena yang namanya ilmu itu merupakan cahaya dari Tuhan. Dalam riwayat yang lain digunakan li'annal hifza nurun min ilahi. Karena hafalan Quran itu merupakan nur, cahaya dari Tuhanku. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya dari Allah tidak akan dihadiahkan, tidak akan diberikan lil asi kepada orang yang doyan maksiat. Jadi orang yang suka durhaka, baik maksiat mata, maksiat hati, maksiat lidah, maksiat perut dan macam-macam durhaka, kalau suka maksiat itu hafalan Qur'annya enggak betah, enggak kerasan, mentah lagi. Kenapa? Ya karena hafalan itu ilmu bagaikan cahaya, kan ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sementara maksiat itu zolamun, gelap gulita. Jadi enggak munasabah, enggak ada keserasian antara ilmu, apalagi hafalan Quran, dengan maksiat yang ada di dada kita, di jiwa kita. Jadi mentah lagi. Paling ngapalin pagi, sore hilang. Sore ngapalin, paginya hilang. Karena enggak betah. Tapi kalau jiwa kita bersih, banyak istighfar, banyak tobat, ya, tidak ada maksiatnya, insya Allah nempel, ingat terus hafalan-hafalan teh, ilmu-ilmu termasuk ayat-ayat Quran tadi. Jadi di antara kenapa hafalan ini suka cepat lupa lagi, itu di antara penyebabnya karena kita masih banyak maksiat, belum ditobatin, belum istighfar dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga ayat-ayat Al-Quran tadi enggak kerasan. Caranya supaya hafalan itu lengket, tidak lupa-lupa, ya harus dihilangkan segala maksiatnya, diganti dengan banyak taat, banyak ibadah, banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim, akan memberi petunjuk kepada mereka, yursyiduhum, akan memberikan bimbingan kepada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, biimanihim, dengan sebab keimanan mereka, bihi, dengannya, bi ayyaj'ala lahum nuran, dengan Allah menjadikan lahum bagi mereka nuran, cahaya, yahtaduna bihi yaumal qiyamah, yahtaduna, yang mereka mendapatkan petunjuk, bihi, dengannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tajri min tahtihimul anhar, tajri, mengalir, min tahtihim, dari di bawah mereka, dari bawah mereka, al-anhar, sungai-sungai, fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ini adalah bisyarah, ya, artinya ada kabar gembira. Dan rupanya metodologi ayat Al-Quran yang dalam bahasa Arabnya tariqatu uslubil Quran, metodologi gaya bahasa Al-Quran itu biasa memberikan muqaranah, ya, studi komparatif. Komparatif ini sudah perbandingan. Biasa setelah Allah mengungkapkan yang mengerikan, artinya menceritakan bagaimana azab mereka dengan balasan api neraka, biasanya setelah itu Allah
mengungkapkan yang balasan bagi orang-orang yang beriman dengan surga Jannatun Na'im. Jadi setelah hal yang mengerikan, kemudian diungkapkan hal yang menggembirakan. Kadang-kadang diungkapkan yang menggembirakan dulu, kemudian dilanjutkan dengan yang mengerikan. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Infitor, surah Al-Infitor yang awalnya idzas sama'u fatarat, ada ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jadi diungkapkan yang indah dulu. Innal abrara, sungguh orang-orang yang baik-baik. Lafi na'im, sungguh mereka ada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Kan menyenangkan. Oh, berarti orang yang baik-baik itu ketika hidup di dunianya, nanti di akhirat. Bahkan jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang baik-baik itu biasanya dia penuh kenikmatan, hidupnya tenang, tidak gelisah, tidak resah, ya. Karena dia selalu berbuat baik. Kemudian berikutnya wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguh orang-orang yang jahat. Fujjar ini jamak dari fajir. Fajirun, fajiron, fujjarun, fajar. Ini orang-orang yang jahat. Hidupnya tidak baik. Kembalikan dari abrar itu fujjar. Lafi jahim, sungguh akan ada dalam api neraka jahanam yang amat panasnya luar biasa. Itu kan setelah menyebut hal yang menyenangkan, diiringi dengan yang ya mengerikan. Yang satu surga yang penuh kenikmatan, yang jahat ini akan menjadi penghuni api neraka yang dahsyat luar biasa, menyedihkan. Ini kadang-kadang menyenangkan dulu disambung dengan yang menyedihkan. Tapi kadang-kadang ada yang disebutnya menyedihkan dulu baru menyenangkan. Ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 24 dengan 25 kita melihat yang menyedihkan dulu. Ayat 24-nya surah Al-Baqarah Allah berfirman, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi kalau kalian tidak mampu untuk menciptakan Al-Quran karena inkar kepada Al-Quran, silahkan ciptakan. Kalau enggak mampu, maka hendaklah kalian harus takut dengan azab api neraka. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan api neraka itu untuk orang-orang yang kufur. Berarti kan di situ menyedihkan karena orang yang hidupnya kufur ini akan disiapkan api neraka. Tapi ayat 25-nya, ayat berikutnya Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa atu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu lengkap ayat 25 surah Al-Baqarah. Artinya setelah dibahas orang kafir akan disiapkan api neraka yang dahsyat itu, Allah berfirman wa basyiril ladzina amanu amilus solihat, dan beri kabar gembiralah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka akan meraih surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan seterusnya sampai hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal untuk selama-lama. Jadi metodologi Al-Quran seperti itu. Kadang-kadang menggembirakan dulu lalu disebut yang menyedihkan, atau yang menyedihkan dulu baru disebut yang menggembirakan. Nah, kita melihat di sini yang menyedihkan dulu disebut tadi, bahwa mereka akan disiapkan api neraka dengan sebab kelakuan mereka yang syirik dan maksiat tadi. Kemudian ayat berikutnya Allah melanjutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im.
Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebab keimanan mereka, di mana akan ngalir di bawah mereka ini sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini tentunya balasan bagi orang yang amanu wa amilus solihat, iman dan beramal soleh ketika hidupnya di dunia ini. Allah jadikan nur cahaya, ya, memberikan petunjuk pada hari kiamat kelak. Ini semuanya balasan bagi orang yang mukmin dan beramal soleh. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, dakwahum fiha. Dakwahum, doa mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga. Ayat talabuhum, permintaan mereka, lima yashtahunahu fil jannah, bagi apa yang mereka inginkan di dalam surga. Ayyakulu, bahwa mereka mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ya Allah artinya wahai Allah. Fa iza ma talabuhu wajaduhu baina aidihim. Fa idzan, maka ternyata ma talabuhu, apa yang mereka mencarinya, wajaduhu, mereka menemukannya, mendapatkannya, baina aidihim, di hadapan mereka. Wa tahiyyatuhum, dan ucapan selamat mereka, fima bainahum, pada apa yang ada di antara mereka, fiha, di dalam surga, salamun, yaitu ucapan salam, selamat. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka, an mufassirah, an sebagai penafsir, penjelas, alhamdulillahi rabbil alamin, yakni ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya ahli surga di dalam surganya luar biasa, karena apa yang mereka minta, inginkan di dalam surga tentang sesuatu, langsung wajaduhu baina aidihim, langsung mereka temukan di hadapan mereka. Ya, mungkin ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Fussilat yang menyatakan bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Jadi walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian di surga itu ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalam surga apa yang kalian minta. Minta apa saja di dalam surga Allah siapkan, Allah beri. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan pemberian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi luar biasa ahli surga di dalam surga. Akhir dakwanya, doanya adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu pengajian di Majlis Ulama itu hari Senin, ada seorang ustadz dari Cilodong, Nur Hashim namanya. Pak Kiai, itu katanya dalam Al-Quran kok beda dengan ilmu nahu yang saya ketahui. Kenapa? Ya, kalau kan katanya dalam ilmu nahu harusnya anil hamdulillahi rabbil alamin, harusnya kan anil hamdi lillahi rabbil alamin. Karena kan an huruf jar, ya. Dalam Jurumiyah dikatakan huruful khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi ruba wal ba wal kaf wal lam. An itu huruf jar. Tapi kenapa dalam Al-Qur'an di dalam doa wa akhiru da'wahum anil hamdu, enggak anil hamdi, ya. Ya, saya bilang Bapak mungkin baca Qur'annya kurang teliti karena andis itu bukan ain an, bukan wa akhiru da'wahum anil ham, ya, bukan an yang artinya dari,
tapi ini an pakai alif dengan nun ya, sebagai mufassirah, sebagai penafsir ya. Akhirnya dia sadar, oh ternyata bukan an huruf jar di sini ya, bacanya bukan anil tapi anil hamdulillahirabbil. Jadi harus teliti ketika membaca Quran atau doa supaya tidak pas ya, supaya tidak keliru, maksudnya supaya pas dalam arti dan isi daripada doa. Ketika saya diminta khutbah Jumat di kilometer 57 berapa di Jalan Cikampek itu ada ustadz, kebetulan saya hanya mungkin khutbah saja, ada imamnya yang setempat di situ, imam roti. Kemudian habis khutbah Jumat, habis jadi imam Jumat tadi membaca doa. Baca doanya antara lain yang saya dengar ya, ada kata-kata syakaratil maut ya, syakaratil maut. Akhirnya habis selesai sholat kita barat mata lah, Ustadz tadi yang udah baca doa kata saya, Pak Ustadz itu syakaratil maut sinnya sin besar atau sin kecil? Kata dia, wah saya pakai sin besar katanya, biasa syakaratil maut. Ya kata saya, Pak Ustadz dikeliru ya. Harusnya yang mana pakai? Ya harusnya di sinnya kecil, sakaratil maut. Gitu ada dalam surah Qaf, an sakratil mautnya pakai sinnya sin kecil, jangan sin besar. Akhirnya dia menerima dan ucapkan terima kasih. Nah kadang-kadang ada Pak Ustadz sendiri yang kurang pas atau kurang hati-hati dalam ucapan ya. Bapak dan hadirin para santri yang saya muliakan, saya banggakan, insyaallah Jumat yang datang kita akan lanjutkan walau yu'ajjilullahu linnas, insyaallah. Sebelum diakhiri dengan doa, mungkin di antara Bapak Ibu ada pertanyaan. Ini rupanya Bapak Ustaz Hasan Ali dulu. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan apa yang barusan kita cek di YouTube dari Al-Quran itu, saya memperhatikan di dalam Al-Quran itu Allah banyak sekali berkata dengan perkataan kami, seperti diantaranya kita baca di ayat 7 itu tadi, bahwasanya mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi artinya kenapa Allah menggunakan kata kami dan tidak menggunakan kata saya? Itu di situ yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita baca satu. Kemudian yang kedua, masalah witir witir itu kan sependek pengetahuan saya itu kan kita melakukannya ada dua ya, ada yang 2+1 artinya kita pakai 2 salam, atau ada yang pakai 1 salam saja jadi 3 sekaligus gitu kan. Nah ini di antara dua cara ini yang lebih utama itu yang mana? Yang paling utama, karena kalau kita 2+1 witir itu sesuai maknanya kan ganjil. Nah kalau 2+1 itu kan berarti yang duanya itu kan nggak terhitung ganjil, artinya yang ganjilnya itu yang satu itu kan. Nah itu di antara dua cara ini yang lebih utama gitu ya, itu yang mana? Saya kira itu aja gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mas Turo kayak ada yang ditanyakan. Ya baik, satu lagi lah. Penjelasan sikap kita dan pengamatan saya aja nih ada masalah setelah menteri agama membandingkan berajan dengan hubungan haji, akan muncul lagi nih baru nih TV seperti PK itu kan itulah dari bukan wajib dia kan Masalah apa yang muncul lagi? Yang muncul lagi masalah apa? Label. Ya, itu lagi itu. Nah, kemudian masyarakat juga muncul lagi penghinaan terhadap Islam itu ada kan? Kami itu kan, ya berita itu ya di alumni dia itu kan, ya, itu
Penghinaan yang terakhir apa tadi? Itu yang ungkapan dari alumni apa mantan Guru Zaitun itu kan Oh, ya. nama yang berbeda itu kan Yang Saifuddin Ibrahim itu. 300. semakin berani orang-orang ini untuk mencela Islam gitu kan. Sikap kita ini gimana biar kita itu kan begitu. Bagaimana itu kan? Bagaimana kita bersikap? Gitu kan. Iya apa bagian ini ngomong gimana sikap kita? Iya gitu. Ya, ya. Kemudian yang adalah satu juga yang masalah khutbah Jumat itu pernah saya tanyakan juga masalah wawilahun bayana kaniha gitu kan. Ya. Yang saya perhatikan dari dulu itu khutbah itu hamdalah, syahadat, terus salawat. Tapi kan itu menurut saya itu enggak berurutan kan, enggak tertib gitu kan. Atau hamdalah, salawat diseling dengan asyhadu alla ilaha illallah Allah. Maksudnya penjelasan dengan wirahnya mualahnya itu gimana seperti itu? Syahadat itu kan enggak syahadat katanya itu, tapi nyatanya kan seperti itu gitu, sering-sering kan itu. Sekalian dah. Dulu tek-tek khutbah itu kan ketika doa ibadah titik gitu kan tambah nih maka baru akhir sholat kan akhir setelah doa itu kan itu dulu lewat masih banyak kan cukup pada Allahu Akbar Ya. sekarang itu ditambah akhir sekarang ada untuk perubahan bagaimana Oleh oleh khotibnya ada hakimis sholah itu. ya gitu Dapat yang nambah ini. jadi ulama dulu kan lebih beda gitu. Ya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu santri yang saya hormati, saya banggakan. Ada beberapa pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri secara singkat-singkat aja karena udah siang. Yang pertama dari Bapak Sana Ali ini kaitan dengan banyak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan kata kami, bukan menggunakan kata aku atau saya. Ini hikmahnya atau sebabnya apa? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya memang kita akui bahwa dalam Al-Quran banyak menggunakan kata kami. Misalnya Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga untuk selama-lamanya. Jadi di situ digunakan inna nahnu. Jadi tidak inni ana nazzaltu dzikra wa inni lahafiz ya. Tapi digunakan domir nahnu dan yang lain. Ini pertanyaannya apa sebabnya atau rahasia? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rahasianya setelah saya ya baca kitab tafsir, juga waktu kuliah di S3 dulu ada karena saya jurusannya tafsir ya, kita kaji, kita bahas dalam seminar tafsir. Minimal jawabannya ada dua rahasia. Kenapa Allah banyak menggunakan domir nahnu atau kami, tidak domir anak? Dua itu alasannya. Yang pertama adalah istilah bahasa Arabnya mu'azzam nafsu atau li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Karena Allah punya sifat al-mutakabir ya, yang besar, yang sombong, al-kabir juga yang al-azim, yang agung. Nah, jadi karena beliau atau Allah Subhanahu wa taala punya sifat keagungan itu, maka wajar kalau ketika menyebutkannya itu
bukan saya tapi kami. Itu dalam rangka litakzim tadi, untuk mengagungkan Allah atau mu'azzam nafsu, untuk mengungkapkan bahwa memang zat Allah itu besar. Ini yang pertama. Yang kedua, rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan banyak menggunakan kami, termasuk dalam ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an. Ini karena ketika Allah menyebutkan kata kami ini, ketika menurunkan Al-Quran misalnya, ada keterlibatan yang lain. Jadi ada keterlibatan yang lain, karena ketika Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu melalui biwasitah malaikat Jibril alaihissalam, dengan pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga wajar kalau menggunakan domir nahnu, karena ada keterlibatan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah ke malaikat Jibril, malaikat Jibril disampaikanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kaitan dengan domir nahnu dalam inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa kita umat Islam pun diminta supaya ikut menjaga Al-Quran ini. Jangan sampai ada yang nyobek-nyobek, jangan sampai ada yang merubah-rubah. Kita harus ikut juga menjaga. Sebab ketika Al-Quran diinjak-injak atau misalnya disobek-sobek atau dirubah-rubah, tidak sekaligus otomatis Quran kembali lagi kepada yang istilahnya baru lagi. Ya sebagai contoh misalnya konkretnya, ketika Departemen Agama menerbitkan Al-Quran, waktu saya masih kuliah di PTIQ dulu, penerbitnya Al-Ma'arif di Bandung, itu ternyata dalam cetakan itu ada kurang titik, ya, di dalam yang saya ingat, karena ini mau disebarkan ke pelosok ya tanah air, termasuk ke Papua. Qurannya tahu berapa puluh ribu dicetak. Sementara kan kalau ada yang kekurangan, nggak bagus, nanti orang Papua sana menganggapnya benar aja, karena kan Quran. Nah ternyata pada surah Al-Alaq itu harusnya wasjud waqtarib, ini titiknya hilang, jadi tertulis washud. Kan kalau jim titiknya nggak ada, jadi hak kecil. Jadi harusnya wasjud waktu ini jadi washud gitu. Nah, ini kami dari tim dari PTIQ Perguruan Tinggi Al-Quran dipilih berapa puluh orang untuk menitik. Jadi Quran yang segudang itu ya ada tim lah gitu supaya cepat. Dia nitik-nitikin itu, ya, nitikan hak menjadi jim, ya, supaya wasjud gitu. Nah berarti kan di sini ada keterlibatan kita umat Islam. Ketika ada kekurangan dari Al-Quran cetakannya, saya yakin nggak disengaja, ya, cuma kesalahan, kita titikin, ya, baru disebarkan. Nah jadi artinya ketika ada keterlibatan yang lain, ya biasa digunakan domir nahnu tadi, kami. Namun ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan beribadah itu hanya khusus kepada Allah, tidak boleh syirik, tidak boleh musyrik, itu biasa menggunakan domir ana, tidak menggunakan domir nahnu. Misalnya dalam Al-Quran surah Toha itu ada ayat yang berbunyi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri, ya, itu kan digunakan domir ana, aku. La ilaha illa, ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, ya. Wa aqimis sholat fa'budni, maka kamu harus beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah jadi kadang-kadang dalam kaitan dengan masalah ibadah, supaya jangan sampai ada kesan Tuhan itu banyak,
itu dikhususkan pada Allah menggunakan domir ana, tidak domir nahnu. Tapi kalau ada keterlibatan yang lain biasanya digunakan domir ana. Ya, termasuk inna khalaqnakum sungguh kami menciptakan kalian. Nah, ketika Allah menciptakan kita manusia, karena ada keterlibatan ya orang tua ya, sehingga kita tercipta ke dunia, itu digunakan nahnu. Ya, karena ada keterlibatan suami istri sehingga terjadi anak. Nah, itu digunakan nahnu biasa. Tapi kalau masalah ibadah supaya tauhid betul-betul kepada Allah digunakan ana, tidak nahnu. Ya, itu udah jam berapa nih? Kesiangan nggak? Siang ya. Insya Allah masalah witir dan seterusnya di Jumat yang akan datang kita akan bahas, karena ini udah santri mungkin mau ujian pada sekolah, udah siap-siap sarapan dan sebagainya. Kita akhiri dengan doa. Allahumma rahamni bil Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.